Halo semuanya, kembali lagi bersama tim asisten praktikum geologi struktur. Pada kali ini kita akan belajar mengenai kontur dan pola pada singkapan. Pertama-tama kita akan masuk pada definisi di mana garis kontur merupakan garis yang menghubungkan titik-titik yang nilainya sama. Pada peta topografi, setiap garis kontur menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama di permukaan bumi. Sebuah struktur kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama pada permukaan struktural, seperti pada puncak formasi. Selanjutnya di sini ada kegunaan, di mana peta struktur kontur ini akan membantu ahli geologi untuk mengenali struktur di bawah permukaan, yang dimana akan digunakan secara luas dalam kegiatan eksplorasi minyak bumi untuk mengidentifikasi perangkap struktural dan hidrologi untuk mengkarakterisasi konfigurasi pada permukaan bawah akuifer. Selanjutnya, tujuan dari praktikum peta kontur struktur ini adalah untuk menentukan pola pada singkapan. Selanjutnya, apa itu metode 3 titik? Jadi, secara definisinya, metode 3 titik atau kita dapat kenal sebagai problema 3 titik merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan perlapisan batuan dengan 3 titik data perlapisan dengan litologi yang sama. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan kedudukan lapisan bawah permukaan dari data lubang bor dengan syaratnya perlapisan tersebut belum terganggu oleh aktivitas struktur, sehingga belum terjadi deformasi, seperti contohnya perlipatan atau pensesaran. Jadi pada lapisan itu belum ada perlipatan belum ada pensesaran seperti itu. Nah, tujuannya ini agar praktikan dapat memahami definisi dari metode 3 titik dan praktikan juga mampu menentukan nilai strike and depth. Jadi sekarang kita masuk ke langkah pengerjaannya ya. Yang pertama harus kita siapkan adalah busur, penghapus, pensil, penggaris, dan juga kertas kontur yang telah di-print. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tandai titik-titik kontur ini. Kita tandai sebagai A, B, dan juga C. Di sini ada kontur terendahnya yaitu 10 yang kita titiki sebagai C, lalu ada kontur 20, 30, 40, 50, 60, dan juga 70. Langkah selanjutnya adalah kita tarik garis antara kontur yang tertinggi yaitu titik A dan juga kontur yang terendah yaitu di titik C. Setelah itu kita ukur panjang garis dari titik A ke titik C. Di sini dapat dilihat bahwa panjang garisnya sebesar 11,5 cm. Lalu untuk mengetahui nilai strike-nya, di sini kita harus mengetahui elevasi dari kontur yang di bagian tengah yaitu di titik B. Pertama, kita harus mengetahui dulu rumusnya yaitu M dikurang L per H dikurang L. M ini sebagai middle yaitu 30, L-nya itu sebagai low yaitu 10, H-nya itu sebagai high yaitu 70, dan dikurang 10 sama dengan 20 per 60, 2 per 6 atau 1 per 3. Kalau kita mengetahui nilainya 1,3, setelah itu kita harus tahu nih 1,3 dari 11,5 cm itu berapa sih? Caranya 1,3 kali 11,5 cm sama dengan 3,8 cm. 3,8 cm ini kita ukur dari kontur yang terendah yaitu di titik C. Nih, di sini titiknya. Nah, setelah kita ketahui titiknya, kita tandai titiknya sebagai B aksen. Lalu hubungkan antara B dan juga B aksen. Setelah itu, untuk mengetahui nilai strike-nya, kita gunakan garis bantu di bagian sini.
setelah kita menentukan garis bantu horizontalnya, kita ukur nilai strike-nya 10, 20, 30, 35. Berarti nilai strike-nya yaitu sebesar north 35 derajat east. Nah, untuk menentukan nilai dipnya, kita menggunakan kaidah tangan kiri, di mana di sini arah strike-nya yaitu northeast, dan ini arah dipnya itu ke arah sini. Nah, maka dari itu kita arahkan nilai dipnya ke arah sini. Tegak lurus 90 derajat dari strike. Sini. Jadi dipnya ini harus menuju ke garis titik kontur. Jadi setelah itu kita ukur panjang dari garis dipnya ini. Jadi garis dip ini harus mengarah ke titik C. Di sini dapat diketahui bahwa panjang garisnya sebesar 3,7 cm. Dan ini harus dikonversikan ke dalam bentuk feet, di mana 1 cm itu sama dengan 5 feet. Dan ini 3,7 cm sama dengan 18,5 feet. Nah, yang selanjutnya kita ukur adalah tan dari sudut C atau tan delta. Tan delta ini rumusnya yaitu B aksen O per OP. Di sini kita asumsikan sebagai P. Nah, di sini B aksen O-nya kita ukur yaitu 1,3. Kita konversikan 1,3 cm sama dengan 6,5 feet. 6,5 feet per 18,5 feet. Nah, di sini tan delta sama dengan 0,351, sehingga nilai delta sama dengan 19,34. Sekian pada praktikum pada minggu kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Semangat guys!